Dahra, saya tenaga ahli K3 di PT Trainers Manajemen Indonesia di Cikarang. Saya kuliah S1 jurusan Teknik Kimia di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain dari itu, saya juga sudah beberapa kali ikut sertifikasi kompetensi, juga dikirim untuk kerja di lapangan, baik itu di Coca-Cola Amatil Bandung, atau di Chevron Pekanbaru, atau di Nippon yang di Cikarang, dekat Jawa BK. Di Lampung juga Cikampek. Oke, kita langsung masuk ke materi. Materi kita pada pagi hari ini yaitu teori api dan anatomi kebakaran. Nah, untuk teori api sendiri, yang perlu kita ketahui adalah untuk api agar menyala, perlu dibutuhkan adanya namanya bahan bakar, oksigen, dan sumber panas. Itu tiga rantai pertama. Tapi selain itu, ada juga yang namanya tetrahedron of fire, yaitu ada namanya tambahan rantai reaksi kimia atau reaksi radikal bebas. Selain itu, hari ini kita juga akan mempelajari klasifikasi dan karakteristik api, prinsip pencegahan kebakaran, juga prinsip teknik pemadaman. Prinsip pencegahan kebakaran sendiri seperti yang bisa dilihat ada 5. Yang pertama itu definisi api dan kebakaran, ada segitiga api dan tetrahedron api, prinsip pemadaman api, klasifikasi kebakaran, dan media pemadam. Nah, apa itu api? Menurut NFPA, proses api adalah proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Jadi di sini panas dan cahaya itu termasuk dalam gejala api. Sedangkan untuk kebakaran sendiri adalah api yang tidak terkontrol, tidak dikehendaki, dan dapat menimbulkan kerugian, bisa berupa harta, benda, juga korban jiwa. Nah, di sini kita ada gejala fisik api, ada termal dan non-termal. Termalnya berupa panas dan nyala api. Untuk non-termal sendiri ada asap dan gas. Api bisa membakar bahan cair, padat, maupun gas. Nah, untuk nyala api sendiri merupakan zat yang sedang berpijar dalam proses reaksi kimia, oksidasi, dan eksotermal. Jadi untuk Bapak Ibu, jika di tempat pekerjaannya itu ada yang namanya bahan kimia, tolong diperiksa apakah bahan kimia tersebut mudah terbakar atau tidak. Kemudian untuk proses oksidasi juga, apakah bahan-bahan yang ada di tempat kerja Bapak Ibu mudah bereaksi dengan oksigen atau tidak. Lalu, apakah menghasilkan sumber panas atau energi, seperti pekerjaan las atau pekerjaan panas yang lain. Nah, penyebaran panas itu ada 3. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi itu dari benda padat ke padat atau dia langsung. Kalau konveksi itu dia merambat. Jadi untuk radiasi sendiri dia tidak perlu kontak langsung, dari jarak tertentu dia bisa panasnya tetap terhantarkan. Nah, ini percobaan pertama. Ada lilin, kemudian di bawahnya ada wadah berisi air. Lalu bagaimana kalau lilin itu ditutup? Nah, tadi seperti yang kita lihat, sebelum diberikan gelas penutup, api masih menyala. Nah, untuk nyala api sendiri minimal dibutuhkan kadar oksigen 21%. Kalau misalkan ditutup, oksigen yang ada di dalamnya akan habis terbakar. Nah, kalau misalkan kadar oksigennya tidak mencapai jumlah minimal yang dibutuhkan, yang terjadi adalah apinya mati atau padam. Ini bensin, kalau misalkan disulut, dia bisa langsung nyala.
Tapi bagaimana kalau bahan bakar yang lain? Seperti solar misalnya. Solar disulut, belum tentu dia langsung nyala. Sulut lagi, belum tentu langsung nyala. Tapi kalau dia dipanaskan, kemudian disulut juga, pada titik tertentu dia akan menyala. Nah, beda dengan bensin yang tadi. Ini percobaan yang ketiga. Lalu percobaan yang keempat ada oli. Dia dipanaskan juga, nggak langsung nyala. Disulut juga nggak langsung nyala. Sampai beberapa saat, baru dia menyala. Ini percobaan yang keempat. Nah, percobaan-percobaan ini nanti akan dijelaskan teori apinya. Kita akan belajar kenapa untuk beberapa bahan dia bisa langsung terbakar, dan untuk beberapa bahan yang lain dia nggak langsung terbakar. Seperti yang tadi sudah disebutkan, teori segitiga api, ada bahan bakar, ada sumber panas, dan oksigen. Jadi nanti Bapak Ibu, untuk di tempat kerja, tolong dipastikan bahan bakar apa yang digunakan. Terus kemudian kadar oksigennya, lalu juga sumber panas, pekerjaan panas apa yang ada di tempat kerja Bapak Ibu. Ada bahan bakar, oksigen, kadar oksigen, dan sumber panas. Baru nanti ada api, kalau ketiganya ketemu. Nah, di sini nanti kita akan belajar ada yang namanya UEL atau LEL, batas bawah, batas atas api terbakar, daerah bisa terbakar, terus kemudian akan ada juga namanya flash point, ada yang namanya fire point, lalu auto ignition, atau bagaimana api itu bisa menyala sendiri, walaupun di sekelilingnya itu nggak ada sumber panas. Nah, untuk bahan bakar, itu bisa berupa apa saja, padat, gas, maupun cair. Untuk padat sendiri ada kayu, kertas, kain. Untuk cairnya ada bensin, ada oli, solar. Untuk gas ada LPG atau LNG. Kemudian, bahan padat atau cair sebelum menyala dibutuhkan energi panas untuk menghasilkan jumlah uap. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahan padat dan bahan cair itu harus dijauhkan jika ada api. Kemudian ada oksigen, batasnya adalah 21%. Tapi untuk nyala api minimal 16%. Dan itu kembali lagi tergantung dari titik bakar atau flash point dari bahan bakar tersebut. Untuk heat atau sumber panas adalah energi panas yang mampu meningkatkan temperatur sampai fase penyalaan atau flash point. Ada kimia, listrik, mekanis, nuklir, dan matahari. Untuk kimia sendiri, ada bahan kimia, reaksi kimia. Kemudian untuk listriknya ada dinamis, statis, mekanis, lalu kemudian nuklir, radiasi, matahari, itu juga bisa. Untuk pencegahan kebakaran, yang pertama prinsipnya apabila ada bahan bakar, hindarkan dari sumber panas. Jika ada proses panas, hindarkan dari bahan yang mudah terbakar atau yang dapat terbakar. Jika ada dua-duanya, unsur dan bahan bakar, hindarkan oksigen. Nah, ini kembali lagi ke teori segitiga api. Ada bahan bakar, ada sumber energi. Jadi kalau bahan bakar itu dipanaskan, dia akan menguap pada titik tertentu, lalu bereaksi dengan oksigen, ditambah suhu ruangan yang ada di situ, panasnya, kemudian dia akan menghasilkan api. Nah, dari api ini dia akan menghasilkan sumber panas lagi, dan itu akan menjadi satu cycle di situ. Makanya ini harus dikontrol agar panas yang dihasilkan itu nggak jadi umpan balik di sini.
Segitiga api tadi dihubungkan oleh besaran angka, ada fire point, ada flash point, ada auto ignition temperature. Nah, ada juga daerah bisa terbakar atau flammable range. Nah, flash point ini titik di mana suatu bahan bakar itu bisa menyala di sekian detik. Tapi hanya menyala saja, tapi dia tidak menyala terus-menerus. Sedangkan untuk fire point, di mana suatu bahan bakar dia bisa menyala terus-menerus. Bedanya kalau flash point itu, dia hanya sekian detik, mungkin 3-5 detik. Kalau fire point, dia bisa nyala terus. Lebih dari 5 detik. Untuk auto ignition sendiri, dia bisa menyala tanpa adanya api di sekitarnya. Jadi dia bisa menyala sendiri, bisa terbakar sendiri. Nah, besaran angka itulah yang Bapak Ibu harus kenali di tempat kerja dan harus dikendalikan agar tidak terjadi kebakaran atau api yang tidak diinginkan, sehingga kita bisa meminimalisir kerugian-kerugian yang ada. Nah, ini teori bidang 4 kebakaran atau tetrahedron of fire. Kalau tadi kita ada oksigen, ada panas, ada bahan bakar, nah ini ditambah rantai reaksi kimia atau reaksi radikal bebas. Jadi untuk kebakaran, Bapak Ibu, tolong diperhatikan ada bahan kimia apa yang ada di sekitar situ. Karena bahan kimia itu bisa bereaksi, kemudian menghasilkan ion-ion, yang kemudian dia membentuk oksigen di situ. Seperti ini. Kembali lagi, ada panas, ada bahan bakar, oksigen, lalu ditambah reaksi radikal bebas. Jadi dia ion, kemudian bereaksi, menghasilkan air, O2, dan panas. Yang reaksinya ini termasuk eksoterm. Nah, dia menghasilkan energi di situ, dia menghasilkan sumber panas baru di situ. Nah, ini kita ada belajar tadi titik nyala, flash point, suhu terendah di mana suatu zat atau bahan bakar cukup mengeluarkan uap dan menyala, terbakar sekejap bila diberi sumber panas yang cukup. Nah, bedanya flash point dengan fire point, itu kalau flash point dia maksimalnya 5 detik, 3-5 detik. Kalau untuk fire point, dia bisa menyala lebih dari 5 detik. Seperti itu. Untuk fire point, suhu terendah di mana suatu zat atau bahan bakar cukup untuk mengeluarkan uap dan terbakar menyala terus-menerus bila diberi sumber panas. Sekurang-kurangnya 5 detik. Besaran titik bakar beberapa derajat di atas titik nyalanya. Jadi kalau misalkan bensin bisa menyala sekejap di minus 43 derajat Celcius, nah mungkin titik bakarnya bisa berada di minus 40 atau kurang dari itu. Ada juga namanya suhu swasulut atau auto ignition temperature. Itu suhu di mana suatu zat dapat menyala dengan sendiri tanpa adanya sumber panas dari luar. Jadi kalau Bapak Ibu meletakkan bensin di suhu 235 derajat Celcius, dia bisa terbakar sendiri. Atau parafin di suhu 316 derajat Celcius, nah itu dia bisa terbakar sendiri tanpa adanya sumber panas dari luar. Nah, di sini kita juga belajar ada yang namanya daerah bisa terbakar atau flammable range. Bisa kita lihat di sini ada bensin di dalam wadah. Kemudian di setengahnya itu sengaja dikosongkan. Nah, ini nanti akan disulut untuk melihat apakah bensin itu akan langsung terbakar atau tidak. Nah, di sini pernah ada kejadian ada tumpahan bensin, terus kemudian dicoba dilemparkan korek di situ, tidak terbakar. Tapi gimana kalau misalkan nyala apinya disulut di daerah sini? Tidak terbakar juga. Nah. Kita coba sulut di sini, dia baru terbakar. Makanya itu kita nanti akan belajar ada yang namanya batas atas dan batas bawah. Juga daerah bisa terbakar. Kalau untuk di sini, dia namanya batas atas, makanya tadi tidak terbakar. Yang ada di sini namanya batas bawah. Nah, di sini baru namanya daerah bisa terbakar. Jadi kalau nanti Bapak Ibu atau mungkin pernah bingung kenapa bensin misalnya dikasih
korek api yang menyala, dia tidak terbakar. Ya karena dia tidak berada di daerah bisa terbakarnya. Masing-masing bahan bakar punya daerah bisa terbakarnya sendiri. Itu bisa dilihat di NFPA. Nah, jadi ini daerahnya terlalu banyak sumber bahan bakarnya, makanya dia nggak bisa terbakar. Kemudian ini di sini dia sumber bahan bakarnya cukup, oksigennya cukup, panasnya cukup. Sedangkan di sini dia kurang, bahan bakarnya nggak ada, oksigennya banyak, tapi sumber panasnya juga ada, tapi itu lagi. Karena bahan bakarnya di sini. Kenapa kita perlu belajar ini? Kembali lagi, bahan bakar itu bisa menguap. Jadi butuh sekian persen menguap ke udara agar bisa disulut kemudian menghasilkan api. Nah, di sini makanya Bapak Ibu perlu mempelajari juga nanti titik penguapan bahan-bahan yang ada di tempat kerja Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalkan uap bensinnya kurang dari 1%, walaupun di udara ada oksigen sebanyak 21%, tapi dia tetap tidak bisa terbakar. Karena uapnya atau bahan bakarnya itu minim sekali. Untuk bensin sendiri, dia perlu 1-7% agar bisa terbakar. Ini uapnya. Tapi jika lebih dari 7%, maka dia nggak bisa terbakar. Seperti itu. Daerah bisa terbakar adalah batas konsentrasi campuran antara uap bahan bakar dengan udara yang dapat terbakar atau menyala bila dikenai atau diberi sumber api. Jadi kalau misalkan ada bensin, kemudian dia menguap, tapi kurang dari 1%, walau ada api sekalipun dia nggak akan nyala. Karena dia kurang di situ bahan bakarnya. Tapi kalau misalkan bahan bakarnya cukup, dia ada di daerah bisa terbakar, oksigennya cukup, ada sumber panas juga, maka dia baru bisa terbakar. Tapi kalau misalkan uap bahan bakarnya juga kebanyakan, lalu oksigennya ada, tapi dia akan tetap nggak bisa menyala di situ. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, di sini kita ada yang namanya belajar untuk hidrogen, LEL, UEL-nya, batas bawah batas atasnya itu 4 sampai dengan 75%, untuk bensin 1 sampai 7%, untuk LPG 2 sampai 8%, dan minyak tanah 1 sampai 5%. Nah, kalau misalkan di luar itu, nanti dia nggak akan terbakar. Walaupun dia di sini dekat gitu ya, dia nggak akan terbakar karena ini belum mencapai syarat yang dibutuhkan di daerah bisa terbakarnya. Nah, ini bahan cair yang bisa terbakar. Perlu dipelajari flash point-nya, density atau rapat jenis, flammable range-nya, ada LEL, ada UEL. Ada lower explosive limit, batas bawah, ada upper explosive limit, batas atas. Nah, ini contoh dia ada bahan bakar di situ. Lalu ada sumber energinya, dia dipanaskan, lalu dia menguap. Nah, untuk menguap, suatu bahan bakar memerlukan sumber energi agar dia merubah dari bahan cair ke bahan gas. Nah, suhu inilah yang disebut namanya flash point. Lalu kemudian dia ada oksigen juga di sekitarnya. Jika oksigennya cukup, seperti tadi 16% minimal agar api bisa menyala. Sedangkan di udara ada 21%, baru dia bisa menghasilkan api. Nah, ini tadi yang disebut namanya daerah bisa terbakar, di mana kadar uap itu seimbang agar dia bisa terbakar di sini sebagai sumber bahan bakar. Nah, kemudian dia bisa menghasilkan panas di situ. Ada H2O, ada CO2, tolong dilihat lagi, ini tetrahedron of fire-nya. Dia bisa bereaksi radikal bebas, bisa menghasilkan oksigen-oksigen baru di sini. Nah, balik lagi. Nah,
Dia bereaksi di sini. Nah, di sini dia perlu mempertahankan titik bakarnya. Suhu di mana dia harus tetap stabil agar bisa terbakar terus-menerus apinya. Nah, di sini rantai reaksi. Jadi dia memerlukan reaksi kimia. Nah, sifatnya eksoterm karena dia menghasilkan energi. Jadi di sini tidak hanya menghasilkan oksigen baru, tapi juga menghasilkan sumber panas. Di sini ada yang namanya batas bawah, yaitu persentase minimum dari konsentrasi atau campuran uap mudah terbakar dengan udara normal yang dapat menyala atau meledak setiap saat bila diberi sumber panas. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada bahan cair, tolong diperiksa batas bawah, batas atasnya, kemudian titik bakarnya, flash point-nya, terus titik swasulutnya berapa untuk menghindari kebakaran itu. Nah, larangan pekerjaan panas sangat penting oleh petugas P3K apabila LEL terbaca lebih besar dari 10%. Sebenarnya untuk gas detektor ini sendiri itu perlu kompetensi khususnya. Nah, ini batas atas. Batas atas adalah batas antara minimum dan maksimum konsentrasi campuran uap bahan bakar dengan udara normal yang dapat menyala atau meledak setiap saat bila diberi sumber panas. Nah, jadi kalau misalkan di sini dia bisa terbakar, tapi ini kadar oksigen terlalu rendah. Kalau ini dia 11%, tapi hidrokarbonnya dia lebih banyak. Kemudian di sini dia terlalu kurang ya, maksudnya di sini dia terlalu banyak uap bahan bakarnya, jadi nggak bisa terbakar karena dia akan jadi mayoritas di situ, dia akan menutup oksigen yang ada di situ, menutup luas permukaannya. Jadi walaupun udah di oksigen di udara bebas itu 21%, tapi kalau misalkan uapnya terlalu banyak, uap bahan bakar itu, dia bisa menutup akses oksigen di situ. Jadi tetap tidak terbakar. Makanya di sini kita belajar yang namanya batas bawah, batas atas. Walaupun suatu bahan bakar itu bisa menguap, bahan cair itu bisa menguap, tapi kalau luas permukaannya dia tetap oksigennya lebih banyak dan bahan bakarnya kurang, dia tetap tidak akan terbakar. Kalau misalkan bahan bakarnya cukup, oksigennya cukup, dia bisa terbakar. Tapi kalau terlalu banyak uapnya, nah maka dia juga akan menutup oksigen yang ada di situ. Kembali lagi, untuk setiap bahan itu punya rapat jenisnya masing-masing. Nah, di situ nanti dia akan terpisahkan, walaupun ini sifatnya gas gitu ya. Nanti kalau misalkan yang density-nya berat, dia akan turun. Kalau density-nya ringan, dia akan naik. Nah, ini tergantung dia punya densitas berapa dibandingkan dengan oksigen. Seperti itu. Nah, ini ada bahan bakar, ada bensin. Kadar batas bawahnya ada 1,4%. Terlalu sedikit bahan bakar atau uapnya. Kemudian dia ada batas atasnya 7,6%. Jika bensin tersebut terbakar 1,4 sampai 7,6%, maka dia bisa terbakar. Tapi kalau dia berada di atas 7,6%, dia nggak akan tersulut. Jadi walaupun disulut, di sini dia nggak akan terbakar karena dia menghalangi oksigen yang ada. Begitupun di sini oksigennya terlalu banyak, bahan bakarnya kurang, dia nggak terbakar. Kalau di sini dia bahan bakarnya cukup, oksigennya cukup, ada sumber panas, dia terbakar. Nah kalau di sini dia terlalu banyak bahan bakar, oksigennya yang kurang. Seperti itu. Nah ini. Jadi
Di udara itu kita ada oksigen, juga ada gas-gas yang menguap jika ada api dan bahan kimia cair yang terbakar. Kembali lagi, dia ada UEL-nya, ada LEL-nya, batas bawah, batas atas. Kalau misalkan tidak terpenuhi, maka dia tidak akan terbakar. Tapi kalau terpenuhi, tidak hanya terbakar, dia juga bisa meledak seperti itu. Untuk gejala api sendiri, dia mengandung unsur hidrogen, memiliki sifat dapat terbakar. Jadi di sini bahan kimia, dia dipanaskan, ada oksigen di udara, dia terbakar, menghasilkan reaksi kimia radikal bebas, dia membentuk ion, ada karbon juga, ada hidrogen juga. Nah, di sini dia membentuk ada H2O dan CO2. Tapi tidak hanya itu, dia juga menghasilkan oksigen baru dan sumber kalor baru atau energi panas baru. Nah, ini contohnya kalau etan yang dibakar. Dia dibakar di sini, dia diberikan sumber panas. Nah, ini reaksi radikal bebasnya. Dia terpecah menjadi CH2 dan H. Lalu dia bertemu oksigen. Jadi ini reaksinya terus-menerus seperti itu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, untuk tetrahedron of fire perlu diperhatikan apabila api sudah terlihat padam, belum tentu itu sudah aman. Karena kembali lagi harus diperiksa ada bahan kimia mudah terbakar apa di situ, ada bahan kimia yang mudah menguap apa di situ. Karena kembali lagi, kalau misalkan apinya terlihat sudah padam, tapi ada bahan kimia di situ, dengan sumber panas yang cukup, dia bisa menghasilkan oksigen baru. Jadi walaupun kontak oksigennya sudah ditutup dengan media pemadam kebakaran, kalau misalkan ada bahan kimianya masih cukup di situ, dia bisa membuat sumber bahan bakar baru dan oksigen baru di situ. Nah, makanya untuk petugas pemadam kebakaran sendiri biasanya akan nanya, di dalamnya itu ada bahan kimia apa? Mudah terbakar atau mudah menguap? Seberapa banyak? Seperti itu. Kalau misalkan orang awam yang nggak tahu, dia bisa berbahaya. Dikiranya udah aman, tapi ternyata karena adanya reaksi rantai pembakaran ini, jadi nggak aman, masih belum aman. Nah, ini seringkali memicu bisa backdraft, bisa juga flashover. Karena walaupun sudah ditutup gitu ya, oksigennya juga sudah ditekan, tapi tetap aja dia bereaksi lagi, dia membentuk lagi. Dia membentuk tidak hanya oksigen, tapi juga sumber panas, energi-energi. Jadi jangan kaget kalau misalkan udah padam tapi kok masih bisa nyala sendiri, ya karena ini. Karena ada namanya tetrahedron of fire, dia bisa menghasilkan sumber panas baru, dia bisa menghasilkan oksigen baru. Belum lagi kalau misalkan bahan kimia tersebut suhu auto ignition-nya, suhu swasulutnya itu rendah. Ditambah penyimpanannya juga tidak sesuai standar. Nah, ini daerah bisa terbakar kalau dia menguap atau karena ada bocor di situ. Di suhu tertentunya dia menguap. Nah, ini ada namanya berat jenis atau density. Kalau berat, maka gasnya ini akan ada di sini, di bawah. Tapi kalau ringan, dia akan ada di atas. Jadi Bapak Ibu, jika ada suatu bahan kimia yang mudah terbakar atau mudah menguap,
tolong diperiksa berat jenisnya berapa. Kemudian dibandingkan dengan berat jenis oksigen. Gitu. Jadi nanti ketahuan LAL, UEL-nya nanti bisa dihitung. Tapi kalau ini memang biasanya dia perlu kompetensi lagi, bukan biasanya. Kalau di Indonesia, dia perlu skill khusus namanya ahli penanggulangan K3 di bidang kebakaran. Nanti dia tugasnya menghitung ini. Gitu. Tapi kita kalau misalkan untuk Bapak Ibu yang tidak belajar kebakaran secara khusus, nanti bisa buat awareness aja untuk kalau misalkan jadi pertanyaan gitu ya, kenapa bahan bakar itu dia bisa terbakar atau dia tidak bisa terbakar. Ya itu tadi, kayak misalkan bensin, dia diberikan api, dia bisa terbakar, bisa juga tidak terbakar, walaupun itu bensin. Yang orang awam tahu bensin itu sangat mudah terbakar. Kalau misalkan dia di sini density-nya atau berat jenisnya berat, nah maka kemungkinan besar dia di sini tuh akan lebih banyak uap bahan bakar atau lebih banyak bahan bakar ketimbang oksigennya. Nah, di sini dia batas bawah, dia nggak bisa terbakar karena berat jenisnya itu lebih berat dari oksigen. Jadi di sini dia menutup oksigen, gitu. Nah, kalau misalkan di sini dia oksigennya cukup, bahan bakarnya juga cukup, jadi terbakar nanti di sini. Tapi kalau di sini, misalnya dia berat jenisnya lebih ringan dari oksigen, di sini oksigen yang terlalu banyak, berat jenisnya tidak cukup, karena dia lebih banyak di sini uapnya, nanti di sini dia tetap tidak terbakar. Jadi kembali lagi LAL UL itu tergantung ke berat jenis. Karena walaupun menguap, dia tidak selalu menguap itu ada di atas, di mananya itu tergantung ke berat jenis. Seperti itu. Masing-masing bahan kimia dia ada batas bawah, batas atasnya sendiri. Itu bisa dilihat di NFPA. Kayak propan misalnya 2%, untuk butana 1,5%, batas atasnya 11%, batas atas butana itu 9%, seperti itu. Jadi nanti tolong diperhatikan ini sudah sesuai atau belum di tempat kerja Bapak Ibu. Untuk klasifikasi kebakaran sesuai dengan Permenaker, dia ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Kenapa harus belajar ini? Karena Bapak Ibu boleh tahu seperti APAR saja, itu dia ada macam-macam, tergantung kelasnya. Jadi kalau misalkan untuk tempat kerja Bapak Ibu misalnya di perkantoran, kemungkinan yang dibutuhkan itu kelas A atau kelas C. Tapi kalau untuk industri, bisa jadi kelas B atau kelas D. Karena biasanya ada bahan bakar gas atau bahan cair di situ, kemudian juga ada logam. Tapi kalau untuk gedung dan perkantoran, biasanya dia instalasi listrik dan bahan bakar padat kecuali logam di situ. Karena kalau tidak sesuai kelasnya, misalnya kalau di kelas A dia bisa cukup dengan air, kalau nggak sesuai kelas, misalnya dia kelas A untuk isinya air digunakan di klasifikasi kebakaran kelas kelas C, nah nggak bisa nanti di sini, jadi berbahaya bagi semuanya. Nah, teknik pemadaman api di sini kita ada 4, ada cooling, ada smothering, ada starving, ada juga menghentikan reaksi kimia atau breaking chain reaction. Kalau cooling itu yang diambil adalah suhunya. Jadi dia diusir dengan api panas, itu namanya cooling. Tapi tentunya kalau air ini jika memungkinkan, kembali lagi tadi tergantung klasifikasi kebakarannya kelas apa, seperti itu. Jadi kenapa kita perlu belajar teknik pemadaman api? Karena tidak semua ini bisa digunakan ke jenis kebakaran. Jadi
Jadi kita harus belajar dia kebakarannya apa. Nah, baru nanti kita cocokin teknik pemadaman yang optimal itu apa. Seperti itu. Kalau smothering, dia oksigen yang dihilangkan, bisa dikasih foam atau CO2 dry powder. Nah, kalau starving, dia bahan bakarnya yang diambil. Jadi kalau misalkan ada api, bisa dimatikan sumber listriknya atau sumber bahan bakarnya. Kayak pompa, segala macam itu bisa dimatikan dulu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada reaksi kimia, kalau dulu namanya ada halon, tapi karena udah nggak boleh lagi, dia ada sekarang namanya halokarbon. Gitu. Tapi kalau untuk sekarang juga, kayak sprinkler aja, dia nggak cuma isi air, tapi ada juga isinya foam. Nah, ini untuk teknik pemadaman. Gitu. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalkan terjadi kebakaran di tempat kerja, tolong diperhatikan lagi klasifikasinya jenis apa. Karena nggak semua itu bisa dipadamkan oleh satu media pemadam api, seperti itu. Kalau logam, dia ada medianya sendiri, untuk instalasi listrik dia ada medianya sendiri. Biasanya kalau instalasi listrik itu bisa menggunakan pasir, bisa menggunakan CO2 juga, CO2 yang gas, biar nggak rusak peralatan listriknya. Terus kalau yang gas atau yang padat bisa pakai CO2 dry powder, gitu. Atau CO2 yang gas juga bisa. Jadi tolong diperhatikan klasifikasi kebakarannya apa, baru nanti ditemukan teknik pemadamannya yang cocok apa. Nah, ini respon terhadap suhu. Di suhu tertentu, reaksi tubuh kita akan berbeda. Makanya perlu dijaga jarak. Jadi kalau misalkan dari 10 sampai dengan 35 derajat Celcius, kita masih bisa bergerak normal, aktivitas normal. Tapi dari suhu 35 sampai 65 derajat Celcius, itu waktu kita bertahan hanya 1 jam. Tergantung ke kelembapan, terus pakaiannya, dan aktivitasnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di tempat kerja mungkin sudah pakai APD, sudah pakai SCBA, itu nggak bisa terus-terusan di situ, tergantung suhunya. Nah, di sini dia maksimal 1 jam atau kurang dari 1 jam. Lalu di sini ada 95 sampai 120 derajat Celcius, dia hanya bisa bertahan, manusia hanya bisa bertahan 15 sampai 25 menit. 120 sampai 150 derajat Celcius hanya bisa bertahan 5 menit. Nah, kalau di atas itu, hingga suhu 200 derajat Celcius, hanya beberapa detik saja itu manusia bisa langsung kekeringan kulit, tapi juga langsung terbakar. Jadi di sini bisa jadi pertimbangan untuk menyelamatkan diri. Kalau misalkan melihat api, kalau nggak bisa madamin, nggak usah maksain diri, langsung lari aja cari zona aman. Gitu. Nah, ini persentase kandungan udara. Untuk udara ya, 10% di udara pusing, karena kita butuhnya 21% normalnya. 7% itu kelengar itu juga masih pusing ya, tapi kayak orang mabuk gitu. 5% itu konsentrasi minimum. 2-3% itu bisa mati dalam beberapa menit. Kemudian untuk CO2, jika CO2 di udara itu 2%, maka bernafas 30% lebih cepat. Nah, ini tergantung dengan usia ya, faktor usia juga. Tentunya kalau misalkan mohon maaf untuk yang sudah sepuh atau yang masih bayi juga, untuk kadar 2% saja dia bisa ini ya, bisa beda reaksinya. Mungkin bukan cuma bernafas lebih cepat, tapi dia udah mual gitu. Nah, untuk 4% dia mulai merasa mual, 4,5 sampai dengan 5% pernafasan cepat, timbul mual. 7-9% ini masih batas toleransi. 10 sampai dengan 11% tidak sadar. 15 sampai dengan 20% ada gejala iritasi. 25 sampai 30% dia bisa pingsan atau bahkan meninggal.
seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini untuk gejalanya 1,2% bisa nggak sadar diri, 0,64% pusing 1 sampai 2 menit. Setelah itu kalau diselamatkan masih bisa. Nah, kalau 0,32% itu dia pusing 5 sampai 10 menit. Nah, ini bisa meninggal dalam waktu 30 menit gitu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, tolong apabila melihat api atau sumber api nggak usah maksain untuk memadamkan di situ. Atau misalnya ada ada material yang penting gitu ya, nggak usah maksain. Yang penting selamatkan diri dulu. Karena yang berbahaya itu tidak hanya apinya, tapi juga lingkungannya di situ. Kadar oksigennya cukup atau enggak, kemudian kadar karbon dioksidanya atau karbon oksidanya berapa banyak, seperti itu. Karena ini biasanya kalau orang udah melihat api, panik, syukur kalau langsung ingat untuk menyelamatkan diri, tapi kadang ada juga yang mikir, tasnya, ini ada file penting, ini agak pas segala macamnya. Nah, ini untuk fenomena kebakaran, ada flashover. Kalau flashover itu dia menyala serentak, kalau ada kaca dia bisa langsung pecah di situ, bisa terjadi secara konduksi, konvesi, dan radiasi. Kemudian ada yang namanya backdraft, jadi di mana suatu ruangan itu sebenarnya sudah mulai padam apinya, oksigennya sudah habis, tapi kembali lagi karena ada oksigen yang asupan oksigen secara tiba-tiba, baik itu karena rantai reaksi kimia atau misalnya pintu atau jendela yang dibuka, nah dia bisa langsung terbakar lagi di situ. Terbakar bahkan meledak. Lalu ada yang namanya BLIVI. Kalau BLIVI ini ledakan tapi terjadi di bejana bertekanan. Seperti ada tangki, pemanas air, water heater, drum, atau juga pompa. Nah, tekanan turun secara mendadak menyebabkan ledakan. Gitu. Jadi Bapak Ibu tolong jika ada bejana bertekanan, tolong diperhatikan maintenance-nya rutin atau tidak, entah itu harian, mingguan, atau bulanannya. Karena kalau misalkan dia nggak dipelihara, dia bisa memicu BLIVI. Mungkin nggak ada api, tapi dia bisa meledak seperti itu. Nah, ketika meledaknya ini juga dia bisa menghasilkan api. Nah, ini contoh flashover. Dia menyala serentak. Kalau misalkan di sini ada kaca, pintu, jendela, itu dia bisa langsung pecah gitu ya. Kayak pintunya mungkin bisa langsung mental. Seperti itu. Nah, ini gejalanya, seluruh benda dalam ruangan serentak terbakar. Temperaturnya bisa langsung 500 sampai 600 derajat Celcius. Ini pancaran panasnya bisa langsung ke lantai 20, tergantung dari seberapa banyak bahan mudah terbakar yang ada di sini. Nah, ini juluran apinya, kelihatan terbakar. Itu kalau flashover. Tapi kembali lagi, pancaran panasnya seberapa dahsyat itu tergantung ke bahan bakar yang ada di situ. Seperti itu. Ada berapa banyak, seberapa pekat yang ada di situ. Beda dengan backdraft. Kalau backdraft itu tadi kebakaran dalam ruang tertutup yang kehabisan oksigen. Jadi kalau misalkan apinya sudah mulai padam atau bahkan terlihat sudah padam, misalnya hanya ada bara api saja gitu ya. Tapi kalau ada oksigen lagi, dia menghasilkan oksigen lagi, terus kemudian misalnya di situ terjadi rantai reaksi kimia, dia menghasilkan energi baru karena reaksinya eksoterm. Nah, itu dia bisa meledak gitu. Jadi tolong kalau misalkan ada terjadi kebakaran gitu ya, tolong dilihat lagi adakah bahan kimia yang sekiranya bisa memicu rantai reaksi kimia atau tetrahedron di situ, di dalam sini. Atau pastikan
gejala-gejala backdraftnya itu nggak ada. Kayak misalkan kalau untuk pintu di ruangan yang tertutup itu dia biasanya ada asap atau ada bunyi di situ. Nah, ini dipelajari lagi nanti di kelas yang ahli K3. Nah, ini Blivi, contoh Blivi. Kalau misalkan tangki kena paparan panas, bisa jadi tekanannya berubah. Kemudian dia turbulensi di dalam sini. Kalau udah turbulensi, ditambah dengan maintenance-nya atau perbaikannya nggak rutin gitu ya, nanti dia akan mencari, tekanan itu akan mencari titik yang paling lemah di bejana tekan ini. Nah, titik yang paling lemah itu nanti akan dihantam oleh tekanan-tekanan di dalam sini, sehingga dia bisa bocor dan ujungnya meledak. Seperti itu. Jadi makanya untuk di setiap bejana itu beberapa tahun sekali perlu dipertebal lagi wadahnya atau bejana tekannya. Karena seiring berjalannya waktu kan nanti dia akan terkikis ketebalan ini lapisannya. Kalau udah terkikis, dia bisa memicu Blivi. Nah, ini bisa langsung terbakar. Blivi itu sendiri boiling liquid expanding vapor explosion, peledakan tangki, bisa gas, bisa cair, yang mendidih akibat paparan panas. Jadi tolong Bapak Ibu di tempat kerja dipastikan bejana bertekanannya itu sesuai dengan standar minimal untuk ketebalan lapisan. Karena kalau enggak, misalnya memang di sini misalnya ketebalan lapisan yang dibutuhkan 3 cm atau 3 mm deh, 3 mm. Kemudian di sini udah 2,8 mili. Walaupun di sini masih 3 mili atau 5 mili gitu ya. Nah, nanti jika terjadi paparan panas, dia dapat paparan panas, di sini bisa memicu Blivi. Karena ketebalan lapisannya nggak cukup untuk menahan tekanan yang ada di dalam sini. Jadi walaupun mungkin di sininya masih cukup tebal, tapi kalau ditemukan di lapisan permukaan lain ketebalannya menipis yang tidak sesuai dengan standar, itu harus segera diganti atau harus segera diperbaiki. Nah, ini contohnya gedung kalau misalkan terbakar, mungkin kalau dia dilengkapi dengan sistem proteksi api yang baik, dia nggak akan langsung menyebar apinya ya. Tapi kalau tidak, nah, apinya butuh waktu memang untuk menyebar, tapi lama-lama akan kebakar semuanya. Gitu. Nah, ini penyebab kecelakaan kebakaran. Kita bisa lihat yang mana yang paling berbahaya. Apakah api, apakah silau dari cahayanya, atau asap. Gitu. Nah, di sini bisa dilihat dari 100% korban kebakaran yang bertahan kurang dari 6 jam itu 80%, yang bertahan lebih dari 6 jam itu hanya 20%. Sisanya kena luka bakar atau ada efek radang paru-paru. Tapi dari 80% ini terbagi lagi 48% dia terlalu banyak menghirup CO, 32% itu karena CO-nya kurang dari 50%. Nah, sini. Jadi kalau misalkan asapnya terlalu banyak, dia dari 100% aja ada 48% yang meninggal. Nah, ini 32%. Ini karena asap. Baik itu CO-nya kurang dari 50% ataupun lebih dari 50%. Belum lagi kalau misalkan ditambah ada uap bahan kimia apa di situ yang juga sifatnya asfisian atau mengikat oksigen, nah, dia bisa lebih berbahaya lagi. Walaupun mungkin kadar CO-nya 30-50%, tapi kalau ditambah
uap atau bahan kimia lain yang mengikat oksigen, maka kemungkinan bertahan hidupnya akan lebih kecil. Gitu. Nah, ini tersangat panas atau kena api langsung. Ini ada sebab lain seperti jatuh karena panik ya, atau serangan jantung dan lain-lain. Tapi bisa kita lihat, jika terjadi kebakaran, maka yang paling berbahaya itu adalah asap. Makanya Bapak Ibu, jika terjadi kebakaran, tolong segera selamatkan diri, cari ruang terbuka, cari zona aman. Jangan maksain diri untuk menyelamatkan yang lain. Bahkan walaupun di situ ada rekan kerja, tolong selamatkan diri sendiri lebih dulu. Nah, ini penyebab sulitnya penanggulangan pengendalian kebakaran. Salah satunya karena bangunan ditutup atau rolling door atau terkunci, itu 9,9%. Ini faktor angin, jendela, ada kipas atau saluran udara di situ, 14,7%. Kemudian gangguan asap, susah melihat pemadam kebakarannya, itu 15,6%. Kemudian terlambat menghubungi dinas kebakaran, 19,8%. Karena biasanya memang baik ya, kalau misalkan suatu perusahaan itu berusaha untuk memadamkan api secara independen. Tapi tolong dihitung juga berapa jarak antara dinas kebakaran terdekat dengan lokasi perusahaan. Terus kemudian juga akses jalannya bagaimana? Apakah harus melewati jalan yang sempit, gangan, atau jalan yang ramai lalu lintas, atau jalan yang rusak seperti itu? Karena itu akan berpengaruh di sini. Jadi walaupun kelihatannya apinya masih kecil, tapi kembali lagi di situ ada banyak bahan kimia di situ misalnya, atau bahan mudah terbakar. Kalau misalkan lama menghubungi dinas kebakarannya, dia kan perlu waktu juga. Sedangkan misalnya di perusahaan itu belum menghitung jumlah waktu yang dibutuhkan seberapa cepat agar bisa terbakar menyebabkan api yang besar gitu ya. Nah, itu perlu perhitungan lebih lanjut gitu. Jadi gimana caranya ini bisa diminimalisir karena 19,8% ini cukup besar ya, bahkan dia paling besar di antara yang lain. Kemudian bangunan tanpa peralatan proteksi kebakaran. Kayak ada aktif pasif, apakah sudah dari beton atau sudah ada pasang sprinkelnya di situ, jenis apa yang air atau yang foam. Kemudian detektornya, apakah ada detektor yang gas atau detektor yang panas. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Setelah itu kita lihat dulu ada video di sini. Ini videonya ada 2. Satu contoh yang segitiga api, satu lagi contoh yang tetrahedron. Oke, kalau mau buat video ditutup dulu share screen-nya. Oh iya. Lalu pilih ketika klik share sound ada pilihan share sound kiri bawah. With share sound. Dengan share sound ada? Enggak ada, Pak. Kan kita mau pilih share sound, share screen hijau. Lalu ada, jangan dipilih dulu, ada bagian bawah, kiri bawah ada share sound. Dicontreng dulu itu. Dicontreng, baru dipilih videonya. Oh iya. Oke. Ini udah kelihatan ya? Lagi loading, ya. Mulai dari awal lagi. Ya, ini udah dari awal. We gotta wait for a hose team! When I say it won't get us! Hold your breath!
Check that door for heat, Tim. Nah, itu contoh kalau misalkan backdraft karena segitiga api. Jadi di situ nggak ada bahan kimia, tapi oksigennya berasal dari luar. Kalau ini, oh iya, scan lagi. Montevideo, Uruguay. A fire rages out of control in a downtown industrial district. Firefighters douse the blaze with water as they inch closer, trying to determine if anyone is still inside. But what the brave rescuers don't know is that the building is full of highly flammable chemicals. The 8 men surrounding the doorway appear to be keeping the flames at bay. But then, they get an up-close view of hell on earth. The fire quickly spreads to a tank of turpentine. It explodes instantly. A giant wall of fire envelops the helpless men. The tremendous blast hurls the firefighters back onto the street as the burning hot fumes scorch their skin and melt their protective gear. Some of the men splash themselves with water, trying to ease the pain, while others collapse to the ground and gasp for air. Emergency crews rush the victims to nearby hospitals. Though the building was destroyed, no one was killed in this devastating inferno. The 8 injured firefighters recover from their burns and escape with their lives. Nah, itu tadi makanya kita harus belajar ada yang namanya batas bawah, batas atas, juga teori api. Gitu. Jadi walaupun tadi ruangannya terbuka, maaf, kalau untuk yang video kedua, walaupun dia ruangannya terbuka sekalipun, mungkin oksigennya tadi kan terbuka gitu ya, tapi karena yang menguapnya belum cukup mungkin misalnya, makanya dia belum terbakar. Tapi setelah sekian lama kembali lagi bahan bakarnya sudah cukup, dia bisa menghasilkan reaksi kimia. Nah, bisa memicu backdraft di situ. Ini. Jadi tolong Bapak Ibu nanti hati-hati, walaupun ruangan terlihat sudah aman, itu bukan berarti sudah benar-benar aman. Kayak tadi bahkan petugas pemadam kebakarannya bisa membuat kesalahan gitu ya, karena dia nggak nanya dulu di dalam ada bahan kimia yang mudah terbakar atau mudah meledak atau tidak gitu. Oke, terima kasih waktu dan tempatnya. Jika ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Silakan Mas Rian untuk session kedua.
Terima kasih atas presentasinya Ibu Zahra. Sangat menarik sekali topiknya. Berikutnya di sesi kedua, pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Q&A dari teman-teman semua. Namun sebelumnya akan ada informasi penting buat Bapak Ibu teman semua. Nah, ini Mika Pro, aplikasi Mika Pro kita. Masuk ke slide tuh. Slide Suryan. Oh iya. Nah, jadi Bapak Ibu semua bisa download aplikasi Mika Pro di Google Play Store dan App Store. Untuk melihat e-sertifikatnya itu ada di bagian profil di halaman history pelatihan. Nah, di situ nanti Bapak Ibu semua bisa melihat e-sertifikat untuk webinar ini. Oke, saya tambahin Rian. Jadi Bapak Ibu semua, setiap hari, insya Allah nanti webinar Media Tama 1 hari 2 kali webinar. Setiap webinar Bapak Ibu semua wajib absen, ya. Ya, seperti yang diinfo, sebelum absen pastikan Bapak Ibu semua sudah mengupgrade ke platinum terlebih dahulu, lalu men-screenshot. Kenapa? Karena di absen itu ada kewajiban untuk mengupload bukti kalau Bapak Ibu semua sudah terupgrade ke platinum Mika Pro-nya. Untuk apa? Untuk kita kemudahan telusur nanti pada saat membuatkan e-certificate. Nah, e-certificate itu paling cepat 2 kali 24 jam. Ini baru selesai, baru selesai 5 menit sudah ngejapri, Pak, e-certificate-nya mana? Ya belum lah. Kan masih harus disetting dulu ya. Jadi mohon maaf sekali teman-teman semua kalau ada yang beberapa kali japri ke saya atau japri ke teman-teman semua belum kita balas ya karena kita belum mencapai 2 kali 24 jam. Nah, kalau sudah 2 kali 24 jam, ternyata di Mika Pro Bapak Ibu semua belum tertayang e-sertifikatnya, berarti ada yang salah. Pertama, dicek dulu absen nggak pada saat ikut webinar. Nah, setelah webinar itu tidak ada lagi untuk mekanisme absen. Ya, absennya pada saat webinar. Yang kedua, pastikan juga pada saat absen, Mika Pro-nya platinum nggak? Kalau ternyata masih silver, walaupun sudah berhasil absen, nggak akan tertayang di Mika Pro Bapak Ibu semua. Ya. Itu aja, silakan lanjutin, Mas Rian. Baik, Pak Denny. Oke, di sini kita ada YouTube YouTube Pak Denny, yaitu Kak Cideni. Di sini banyak info-info K3, silakan di-subscribe, di-like dan di-share, dan juga di sini banyak video-video webinar untuk yang Bapak ikuti bisa misalkan ketinggalan gitu maksudnya. Jadi di sini ada semua untuk videonya. Silakan di-subscribe dan di-like and share. Nah, di sini Media Tama kita ada pelatihan yang akan running di bulan Mei, yaitu ahli K3 umum. Di bulan April kita sudah sold out. Nah, kita ada lagi untuk di bulan Mei dan di bulan Juni. Kemudian kita juga ada sertifikasi auditor SMK 3. Di bulan April kita masih sudah sold out dan kita lanjut di bulan Mei dan Juni. Nah, di sini juga ada untuk sertifikasi ahli K3 listrik. Di bulan April kita sold out. Di bulan Mei, Juni kita insya Allah akan running. Kemudian sertifikasi teknisi K3 listrik di bulan April kita udah sold out ya. Nah, lanjut lagi kita di bulan Mei dan Juni. Untuk sertifikasi ahli muda K3 konstruksi kita juga ada. Di bulan April kita udah sold out. Di bulan Mei kita ada dan di bulan Juni. Di bulan Juni ini kita ada harga khusus satu paket dengan sertifikat BNSP melalui LSP K3 konstruksi. Kemudian kita juga ada sertifikasi supervisor peranca. Di bulan April kita sedang running ini hari ini sedang praktik. Nah, kita di bulan Mei juga ada, di bulan Juni juga ada, insya Allah akan running. Kemudian sertifikasi Kemnaker RI, petugas P3K, di bulan April kita sudah sold out. Lanjut lagi kita di bulan Mei dan Juni.
Kemudian sertifikasi petugas peran kebakaran kelas D. Di bulan April kita sudah sold out, lanjut lagi kita di bulan Mei dan Juni insya Allah akan running. Jika ada yang ingin ditanyakan untuk pelatihan sertifikasi Kemenaker RI atau BNSP atau in-house bisa hubungi 021 2254 5432. Atau bisa ke WhatsApp saya, Rian 0898 3990 391. Nah, jangan lupa untuk follow IG Instagram Media Tama dan Facebook Media Tama, Tama Media Tama Sertifikasi. Kemudian YouTube Kacik Deni dan TikTok juga ada untuk TikTok Kacik Deni. Nah, kita juga ada jaket bombers, dapatkan free jaket gaul bombers seharga 375.000. Syaratnya, 1. Sudah terinstall aplikasi Mika Pro Platinum. 2. Share sebanyak-banyaknya link YouTube Kacik Deni ke Facebook, link IND dan IG. Nomor 3, follow, like sebanyak-banyaknya video TikTok Kacik Deni. Nah, ini di bawah foto contoh yang sudah memenangkan jaket bombers. Setiap minggu kita akan tentukan pemenangnya. Nah, ini contoh-contoh peserta yang sudah mendapatkan jaket bombersnya. Oke, Bapak Ibu. Baiklah, saya akan pilih pertanyaan yang relevan dengan topik hari ini. Bagi pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik akan kami hold dulu ya. Mohon maaf. Pertanyaan pertama yang sudah masuk dari Tri Rusgianti, Bapak Tri Rusgianti, apakah ada alat pengukur untuk mengetahui kadar oksigen, hidrogen, nitrogen dan lain-lain dalam persen? Bisa dijawab Ibu Zahra? Kalau untuk dalam persen biasanya ada yang namanya gas detektor ya Pak ya. Tapi di perusahaan sendiri atau di Indonesia untuk menggunakan gas detektor tersebut perlu adanya lisensi khusus seperti itu. Kalau alatnya ada namanya gas detektor, tapi untuk menggunakan alatnya sendiri dia ada lisensinya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Zahra. Kemudian untuk Bapak Alvira Muhammad, siang mau bertanya, apakah suatu zat yang density-nya ringan berarti lebih aman atau sulit terbakar? Kalau untuk density-nya ringan itu tergantung ke titik nyalanya berapa. Karena density-nya itu kembali lagi, meskipun dia density-nya ringan, tapi kalau dia ada di daerah bisa terbakar, kemudian titik nyalanya juga mencukupi di situ, maka dia tetap berbahaya. Dia bisa tetap terbakar bahkan meledak. Oke, terima kasih Bu Zahra. Kemudian Pak Hero Dirgantoro, boleh dijelaskan tentang apa jenis clean agent? Oke, kalau untuk APAR itu nanti masuknya ke materi sistem proteksi kebakaran ya Bapak Ibu. Di sini saya cuma menjelaskan aja bahwa Bapak Ibu tolong jangan menggunakan media pemadam kebakaran untuk semua api, semua jenis api yang Bapak Ibu lihat di lapangan gitu. Karena beda bahan bakar, beda bahan yang terbakar, itu beda juga penanggulangannya, teknik pemadamannya beda. Itu prinsip yang saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih Bu Zahra. Kemudian kita lanjut ke Bapak Musin Aliwibowo. Mohon izin bertanya, berapa range panas yang diizinkan atau standarnya? Paparan panas pada tangki bahan bakar. Nah, kalau untuk paparan panas tangki bahan bakar biasanya pada saat pembelian gitu ya atau pada saat pemasangan dari PJK 3 pabrikasinya dia kasih persyaratan gitu ya. Dia ada namanya persyaratan di situ, dia berapa tebal lapisan, terus kemudian
tekanannya maksimalnya berapa, tekanan yang dianjurkan berapa, lalu suhunya juga seperti itu. Jadi nanti tuh bisa minta ke PJK 3 pabrikasinya. Oke, terima kasih. Jadi masing-masing tangki itu berbeda-beda ya berarti. Sendiri, iya. Oke. Berarti pada saat serah terima, pada saat pembelian tangki itu ya perlu diperhatikan spesifikasi dari tangki tersebut, ya berapa range panasnya atau titik apinya atau apa ya terkait dengan tangki tersebut. Jadi ada pengujian dulu ya sebelum serah terima berarti ya Bu Sarah ya. Oke, saya lanjutin lagi sebentar. Rian, absennya tolong di-share. Oke, sudah ya. Ini lanjutin Rian, Pak Hernawan. Oke, kita lanjut ke Bapak Hermawan Aji Nugroho. Apa yang harus diberikan sebagai pertolongan pertama kepada korban yang terlalu banyak menghirup gas hasil kebakaran? Kalau untuk itu nanti ada yang namanya petugas P3K. Nah, nanti petugas P3K-nya yang menangani. Biasanya disediakan ada namanya tabung oksigen. Jadi itu pertolongan pertamanya sama petugas P3K yang terlatih agar diberikan oksigen, tapi sambil menunggu dipanggil. Biasanya di situ ada ambulans dari rumah sakit terdekat. Jadi oksigen itu hanya pertolongan pertama sampai menunggu. Tapi tolong dipastikan bahwa kebutuhan oksigennya sesuai dengan jarak tempuh dari ambulans ke tempat lokasi yang terbakar, juga jumlah orang yang membutuhkan oksigen itu sendiri. Oke, terima kasih Bu Zahra. Kita lanjut lagi ke ini Pak Musin udah ya. Kita lanjut lagi ke Priyono, Bapak Priyono. Gas detektor apa perlu dikalibrasi, Bu? Ya, kalau itu nanti jadi tanggung jawabnya petugas gas detektor ya, tapi tentunya setiap alat kerja itu perlu dikalibrasi. Kalau misalkan masa berlakunya sudah habis, ya harus dikalibrasi ulang. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Zahra. Oke, Rian, saya lanjutin dulu. Kamu komunikasi sama Randy itu absen ada bermasalah. Oh, oke. Coba di trial dulu, bisa nggak kamu cobain? Ini pada komplain nih, nggak bisa absen. Oke. Oke, saya lanjutin pertanyaannya dari Pak Priyono. Dari Yanto Purwono aja ya. Pak Yanto izin bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa di dalam ruangan tersebut terjadi backdraft sebelum kita membuka ruangan tersebut? Nah, tadi ada video ya backdraft ya. Supaya tahu ada nggak tanda-tanda kalau wah ruangan tersebut akan terjadi backdraft. Nah, kayak gitu Bu Sarah. Bu Sarah. Oke. Nah, ini sebenarnya ada di ilmu ahli ketiga penanggulangan kebakaran ya. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik lebih lanjut di bidang kebakaran, bisa menghubungi media Tama. Tapi untuk gejalanya sendiri atau ininya bisa dilihat tadi kan di video kita lihat ya disuruh periksa pintunya, tapi si petugasnya itu nggak meriksa pintunya. Nah, kalau misalkan pintunya itu bergetar, nah itu contoh akan terjadi backdraft gitu. Jadi harus tunggu benar-benar asapnya nggak ada, kemudian pintunya juga nggak bergetar. Kalau udah benar-benar aman baru boleh dibuka. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu semua ya, kalau mengetahui di dalam ruangan tersebut ada backdraft atau tidak, dilihat dari pintunya bergetar atau tidak, atau bisa nggak gagang pintunya itu kita cek pakai punggung tangan kita ini, dicek kayak gitu ada panas di dalamnya, ada asapnya di luar kayak gitu ya, keluar-keluar gitu ya. Harusnya dicek itu dulu ya sebelum membuka pintu ya, supaya tidak ada backdraft dorongan api ke depan gitu ya. Itu ya Pak Yanto. Wah, Pak Yanto ini sebenarnya instruktur damkar nih. Beliau yang akan ngajar untuk next berikutnya ya. Sistem proteksi kebakaran. Ini dites nih kayaknya. Oke. Pak Alvira Muhammad, terkait dengan gas leak detector, di manakah penempatan yang tepat untuk gas LNG, mengingat density-nya lebih ringan. Nah, silakan. Oke, kalau untuk penempatannya ya bisa dilihat ya. Sebenarnya untuk kompetensinya sendiri dia ada petugas K3 kimia namanya. Dia kalau misalkan untuk penyimpanan dari kementerian juga dia ada standarnya bagaimana menempatkan. Tapi kalau dari saya sendiri tolong Bapak Ibu perhatikan kembali lagi spesifikasinya, sifat fisik, sifat kimianya seperti apa. Jadi kalau misalkan
memang itu mudah menguap dan mudah terbakar, tolong ditempatkan jauh dari tempat yang kayak oksigen, terus juga jauhkan juga dari sumber panas. Kemudian untuk penempatan seperti gas LPG atau LNG, tolong diperiksa apakah itu bejana tekan atau pompa. Tingkat ketebalannya masih bisa digunakan atau tidak, seperti itu. Oke, berarti dari jaraknya, dari lokasinya ya kan, nah itu menentukan semua ya Bapak Ibu semua ya. Oke, berikutnya minyak goreng. Wah, ini seru juga nih Pak Hendry ini ya. Oh ya Bapak Ibu semua ya, sebagai informasi ya, Mbak Fatima Zahra ini juga bekerja di PJK 3 namanya TMI, Trainers Management Indonesia. Jadi Bapak Ibu semua bisa juga ikut pelatihan K3 kebakaran di TMI. Ya, lokasi di mana, Bu Sarah? Di Cikarang, Bapak, Cikarang dan Bandung. Cikarang ya. Jadi kalau yang di Cikarang lebih dekat di TMI. Kalau di Jakarta Barat atau DKI ke Mediatama. Pokoknya kalau ke Kerawang, Cikarang, nah di sana. Jadi kami mainnya di sini ya. Mbak Zara mainnya di sana. Nah, silakan cari yang terdekat mana yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Oke, Pak Hendry Budiantoro. Kenapa minyak goreng jika terbakar, misal di saat menggoreng kita lupa mematikan, susah untuk padam dan jika disiram air, api malah semakin membesar. Nah, ini mungkin teori segitiga api ini. Silakan Mbak Sarah, sekaligus jenis kebakarannya. Nah, tadi ya Bapak kan kita belajar juga klasifikasi kebakarannya. Kalau untuk bahan kimia itu nggak bisa menggunakan media pemadam kebakaran yang tidak sesuai, kayak contohnya air. Kalau untuk bahan bakar kimia itu biasanya bisa menggunakan CO2 atau bisa kadang juga pasir di situ atau foam gitu. Kalau di perusahaan sih umumnya menggunakan foam ya, foam atau CO2. Kalau di rumah pakai apa? Misalkan ada kita lagi masak, itu kan tiba-tiba apinya naik ke sana. Kan orang panik nih, orang awam kan namanya ada api ya, disiram pakai air, tiba-tiba apinya besar, lebih besar lagi, apalagi kalau ada hordeng, ada apa menghantam itu semua itu. Nah, kalau terjadi kayak gitu kira-kira madaminnya gimana? Kalau terjadi kayak gitu, tadi seperti yang sudah saya bilang ya, pertama jangan panik dulu, ya walaupun panik gitu ya, kompornya matiin dulu, lari keluar, selamatkan diri lebih dulu, listriknya dipadamin. Habis itu bisa kontak pemadam kebakaran terdekat. Kalau emang udah terjadi kebakaran besar, jangan maksain diri untuk madamin. Tapi ya namanya manusia kan pasti mau mempertahankan asetnya dong, supaya nggak mati, maksudnya nggak kebakar habis. Nah, itu kira-kira ada nggak media untuk di rumah, selain, kan jarang tuh di rumah itu nyediain apar jenis foam ya, untuk memadamkan api dari minyak. Kira-kira ada media lagi nggak? Ya, itu bisa dipakai dry chemical powder ya. Apar juga, tapi isinya dia bubuk bahan kimia yang bisa madamin api. Seperti itu. Kalau selain media itu bisa nggak kayak handuk yang dibasahin atau mau dibasahin, bisa juga. Tapi kalau untuk handuk yang dibasahin, kalau misalkan itu kayak di wajan yang terbakar gitu ya, belum menjalar kemana-mana. Kalau misalkan apinya baru di atas wajan, mungkin bisa ada handuk dibasahin, cari yang sesuai luas permukaan wajannya. Jadi bisa tertutup. Tapi kalau misalkan dia kurang dari itu, yang ada nanti justru membahayakan Bapak Ibu, seperti itu. Jadi metodenya smoothing ya. Jadi misalkan ada wajan, kita harus tahu juga handuk kita itu harus lebih gede dari si wajan itu, jangan lebih kecil gitu ya. Kalau lebih kecil jadi nyambernya ke tangan kita nanti. Jadi tutupin muka kayak gitu ya, ditutup kayak gitu ya. Mas Zara ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu semua ya, gunakan. Kita harus tahu dulu luasannya gimana, apinya seberapa gede. Kalau udah gede banget ya kita harus cari bantuan juga, nggak bisa kita sendirian ya. Dan yang paling penting juga kayaknya harus mematikan sumbernya ya. Iya, sumbernya misalkan dari gas ya, kalau bisa matikan gasnya dulu gitu. Kalau enggak ya tetap akan keluar terus apinya gitu ya. Oke, berikutnya adalah apakah semua ruangan berpotensi terjadinya backdraft? Nah, apakah semua kebakaran mungkin ya di sebuah ruangan dari Pak Kiswantoro itu akan memungkinkan backdraft? Tergantung dari ruangannya seperti apa, karena ruangan itu kan punya ventilasi yang berbeda ya Bapak Ibu. Kalau misalkan
memang dia kadar oksigennya kurang, kalau misalkan mungkin jendelanya terbuka, ya kecil potensi backdraft-nya selama tidak ada bahan kimia di situ ya. Tapi kalau misalkan ada bahan kimia, walaupun dia ruangannya agak terbuka gitu ya, ada jendela terbuka, dia tetap memungkinkan backdraft. Karena itu tadi reaksi bahan kimia, dia menghasilkan oksigen baru, dia menghasilkan sumber panas baru. Oke. Jadi intinya kalau backdraft itu seperti seolah-olah apinya itu padam gitu ya. Karena kan dia menyedot oksigen kan, menyedot oksigen seolah-olah padam. Tiba-tiba kita kasih oksigen, kita dengan membuka pintu kan kita kasih oksigen, dia langsung ngejar oksigen itu kan dengan menghentakkan seperti itu ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan. Kalau perlu dengan waktu berapa lama? Oh, ini maksudnya gimana? Oke, ini aja dulu. Bagaimana prosedur penyusunan Fire Safety Manager? Oke, ini mengenai kompetensi. Nah, Fire Safety Manager ini kayaknya hanya ada di BNSP ya. Kalau di Kemenaker tidak ada istilahnya ya, Fire Safety Manager ya. Nggak ada sih, Pak. Nah, Mbak Sarah pernah dengar nggak Fire Safety Manager? Kalau Fire Safety Manager belum, kalau Fire Safety Management mungkin sudah. Bagaimana caranya menyusun kira-kira Fire Safety Management secara umum? Ini kayaknya Pak Imam ini dari gedung. Kalau dari gedung biasanya dia dibikin hierarkinya dulu ya Bapak Ibu. Terus kemudian si ahli kebakarannya juga dia di situ biasanya pakai software, entah itu apa namanya, ada yang namanya apa nih, software itu Aloha namanya. Jadi nanti dia menghitung ada bahan kimia apa, terus ada bahan bakar yang mudah terbakar apa di situ. Oke, jadi kesimpulannya Bapak Ibu semua, kalau mau membuat Fire Safety Management, pastikan dulu kita mengidentifikasi dulu bahayanya apa, risikonya apa, lalu yang menjadi prioritas itu yang mana dari hasil penilaian risiko gitu ya, Mbak Sarah ya. Lalu baru kita membuat yang namanya pengendalian risiko terkait dengan risiko kebakaran yang sudah kita kerjakan tadi ya. Yang paling ingat juga kalau pengendalian risiko, ingat ada 5 proses tahapan kan, ada eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi dan APD. Gitu ya Pak Imam ya. Oke, berikutnya lanjut dari Pak Kris Sutrisno. Apakah bisa oksigen dalam tabung digunakan salam posisi tidur untuk digunakan posisi tidur untuk ambulans? Jadi salam itu maksudnya apa ya? Digunakan salam. Apakah ada regulasinya? Oksigen dalam tabung untuk ambulan. Maksudnya ini gimana ya? Maksudnya oksigen bisa mengartikan nggak ini? Boleh Pak Kris Trisno ditulis lagi ya pertanyaan, kita bingung nih. Oke, kita lewatin dulu. Ini dia. Apakah oksigen dalam tabung dapat digunakan pada kondisi tidur di ambulan? Nah, kayak gitu. Apakah ada regulasi yang mengatur pada penggunaan tabung oksigen? Oksigen di ambulan. Ini hubungannya apa ke kebakaran ya? Kalau kalau itu saya kurang tahu ya Pak ya. Kalau misalkan standar alat di ambulans gimana, tapi kembali lagi karena apalagi kita di era pandemi, kalau mungkin maskernya pakai alat yang satu set gitu ya dengan tabungnya, kalau belum dipakai oleh orang lain mungkin masih aman. Tapi kalau sudah dipakai, mungkin niatnya mau nyelamatin, tapi kita belum tahu kan itu alatnya steril atau gimana. Mending pakai yang tabung oksigen kecil aja dulu, nggak usah yang refill langsung buang itu. Maksudnya yang langsung buang itu ya. Iya, itu lebih aman. Yang pakai langsung buang itu ya, yang ada kok yang merek apa gitu yang kecil gitu ya. Oke, kita sudah masuk ke session yang ketiga. Kita lanjut ke pertanyaan. Silakan Bapak Ibu semua untuk mengklik ada tombol raise hand yang ada di bagian bawah layar Bapak Ibu semua. Silakan tekan tombol raise hand untuk bertanya langsung dengan Mbak Zahra. Ini dari tadi nih Pak Budiman nih yang mau tanya nih. Silakan nih Pak Budiman. Ayo Pak Budiman. Nah,
sharing-sharing aja ya Pak Budiman ya, jangan dites. Pak Budiman, halo. Pak Budiman silakan di-unmute. Nah, Pak Budiman ini dari Dinas Pemadam Kebakaran nih. Halo Pak Budiman, mau tanya nggak? Oke, kalau Pak Budiman belum bisa, langsung ke Pak Rizky ya. Rizky. Oke, silakan Pak Rizky ya. Pak Rizky, halo. Oke, Pak Rizky belum bisa. Pak Yanto. Nah, ini Pak Yanto juga nih. Banyak instruktur nih loh yang hadir hari ini. Selamat siang Pak Denny. Ini nggak ada ketes Pak. Gimana kabar sehat Pak Denny, teman-teman? Ya, alhamdulillah ya. Oke. Pak Mbak Zahra, ini Ya. saya mau sharing sih, mau sedikit bertanya. Waktu itu pernah ada kasus kebakaran di pasar. Nah, ini kan ada beberapa ruko ya di pasar itu. Nah, 3, 4, 5 ruko ini terbakar. Nah, di tengah ruko itu ternyata terjadi peledakan. Nah, yang anehnya itu adalah ledakannya terjadi dari air galon. Nah, apakah ada reaksi kimia di situ yang menyebabkan air galon ini adalah meledak? Padahal itu ada air ya. Kok bisa meledak di air galon? Apakah itu karena mendidih, ada uap atau apa? Nah, kita yang nggak tahu waktu itu investigasinya. Wah, kok ini bisa meledak ya di air galon ini dari beberapa ruko yang terbakar ini. Nah, mungkin ada unsur kimia apa? Ya, ini yang saya kurang tahu sih. Terima kasih Mbak Zahra. Oke. Terima kasih Pak Yanto. Kalau reaksi kimia namanya air, kalau dipanasin dia bisa menghasilkan uap ya Pak ya. Apalagi dengan suhu tertentu. Nah, kemungkinan yang terjadi di situ uapnya terlalu banyak, tekanan, jadi dia mencari di mana dari titik galon itu yang paling lemah sehingga dia bisa meledak. Nah, itu termasuk ke BLIVI ya Pak ya. Jadi kalau misalkan terjadi perubahan tekanan secara tiba-tiba di suatu bejana, ya dia bisa meledak di situ. Terlepas kontennya itu isinya air atau bahan kimia lain. Gitu. Oke, mungkin karena mendidih menghasilkan uap, galon tadi tertutup gitu kan ya, langsung bisa meledak kayak gitu. Oke, gitu ya Pak Yanto ya. Oke, Pak Yanto juga akan mengajar nanti, memberikan sharing ilmu juga ke kita di tanggal 7 Mei ya. Materinya sama, damkar, tapi subtopiknya yaitu sistem proteksi kebakaran. Nah, kalau Bapak Ibu semua pengen tanya langsung detail terkait dengan APAR, jenis APAR, fungsi APAR gitu ya, nah, silakan ke Pak Yanto ya. Tadi juga ada Pak Budiman gitu kan. Oke, silakan Bapak Ibu semua ajukan raise hand Bapak Ibu semua untuk kita bertanya langsung ke instruktur kita hari ini Mbak Fatima Az-Zahra. Silakan. Sambil menunggu yang lain raise hand. Oh, Pak Budiman lagi. Oke, silakan Pak Budiman. Halo Pak Budiman. Halo Pak Denny, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Zahra. Waalaikumsalam Bapak. Iya, baik. Waduh, ini materinya menantang sekali Pak Denny. Luar biasa nih, saya juga akhirnya berbagi pengalaman dan ilmu juga dengan Bu Zahra. Ya. Oke, baik Bu Zahra, ini ada sedikit pertanyaan dari saya mengenai tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Zahra ya, dari teori segitiga api maupun tetrahedron. Nah, sekarang ini kan sudah mulai ada lagi nih Bu Zahra ya, pengembangan daripada proses terjadinya kebakaran, yaitu dengan ditambahnya ya, mungkin kalau di luar sana itu ada, di luar negeri ya, itu sudah ada Pentagon of Fire ya, segi 5 api ya. Ini akibat daripada pengembangan apa saja yang sudah terjadi karena kecanggihan teknologi kita pada saat ini. Pentagon of Fire ini memang belum familiar di Indonesia, tapi sudah mulai ada beberapa yang melakukan ataupun mengikuti perkembangan daripada kebakaran melalui Pentagon of Fire. Nah, jadi di sini segi 5 api ini ya, di tengah-tengahnya itu adalah akibat daripada dust explosion ya, atau ledakan karena partikel debu ya. Nah, apakah kira-kira Bu, mulai di Indonesia ini kira-kira sudah mulai dikembangkan nggak ini mengenai dust explosion ini di tempat-tempat industri ataupun daerah-daerah yang mungkin menurut kita ini yang sudah memiliki teknologi yang
mengakibatkan partikel-partikel debu ini bisa menjadi suatu bencana kebakaran. Itu saja, Ibu Zahra. Terima kasih Pak Budiman. Wah, ini pertanyaannya berat banget. Silakan mengenai penta. Tadi kan itu tetra ya, sekarang udah penta ya, dari debu ya, akibat dari debu itu bisa menyebabkan kebakaran juga. Nah ini gimana nih Mbak Zahra? Komentarnya aja deh ya, kalau pernah dengar nggak? Udah pernah dengar belum penta tadi? Belum sih Pak. Belum. Gimana nih mau sharing nih? Oh Pak Budiman nih yang harus jelasin harusnya ya. Mungkin nanti ya Bapak Ibu semua ya, kita akan bahas mengenai yang ilmu yang terbaru itu ya dari Pak Budiman langsung kali ya. Mungkin Mbak Sarah juga kayaknya memang harus ini juga ya Mbak Sarah ya, berdiskusi lagi sama teman-teman ahli K3 kebakaran yang lain. Oke Bapak Ibu semua, kita hold dulu pertanyaan tersebut. Lalu kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Pak Muksin, dia bilang kayak gini, ada nggak faktor penyebab kebakaran dari handphone atau kamera? Nah, ini biasanya kita ngelihat ada di SPBU ya, ada gambar kamera, ada handphone. Sebenarnya itu penyebab kebakaran nggak sih sebenarnya? Nah, ini dari Pak Musin, silakan Mas Sarah. Kalau misalkan Bapak Ibu main handphone, kan setelah beberapa waktu itu bisa panas gitu ya. Nah, itu berarti bukti bahwa handphone itu menghasilkan sumber panas. Nah, kembali lagi, kalau memang di daerah bisa terbakarnya, ya itu bisa memicu jadi penyulut. Tapi kalau misalkan masih di batas aman, masih aman gitu. Tapi sebaiknya kalau memang di tempat-tempat yang mudah terbakar, bisa ngalah dulu main HP-nya di tempat yang lebih aman saja. Oke, jadi kesimpulannya Bapak Ibu semua, misalkan ada kamera atau handphone atau dilarang menggunakan handphone dan kamera di SPBU bukan dari sinyalnya ya, atau radiasi sinyal. Selama ini kan persepsi masyarakat awam itu kan, gara-gara sinyalnya nih gitu kan ya. Padahal ada panasnya, itu salah satu penyebab yang segitiga api tadi pemicu terjadinya kebakaran. Itu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi makanya di SPBU ya jangan dulu lah pakai HP ya. HP-nya simpan dulu gitu. Lalu berikutnya, apakah berisiko kalau Oke. Aduh, saya ini Pak Kiswantoro dulu. Pak Kiswantoro silakan berbicara langsung dengan pembicara kita hari ini. Halo, di-unmute dulu Pak, silakan Pak. Halo. Ya. Halo. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mbak Zahra sama ini nih. Saya cuma mau nanya tentang peraturan pemasangan APAR. Kita tahu sekarang sudah ada perkembangan APAR tuh yang lebih canggih lagi, lebih bagus lagi. Apakah ada peraturan pemasangan APAR terkait hal tersebut? Izin itu aja yang saya tanyakan. Oke, mengenai update regulasi dari APAR yang terbaru. Mungkin kayak ada APAR yang dari bola dilempar langsung mati sendiri, atau dari cairan ditaruh tiba-tiba ada panas langsung meledak sendiri. Nah, menurut Mbak Sarah sudah ada belum regulasi terkait dengan perkembangan APAR-APAR yang baru? Seperti tadi kan ada juga yang pengganti halon tadi kan, apa tadi namanya kan? Nah itu. Nah gitu gimana? Silakan. Kalau untuk itu ya Pak, di Indonesianya atau di internasional ini Pak? Di Indonesianya. Kalau di Indonesianya, seperti yang kita tahu ya, kalau Permenakernya aja masih tahun 1980 gitu. Jadi kalau kita mungkin bisa pakai acuan NFPA, ada dia yang standar bakunya seperti itu. Jadi gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi Indonesia masih menggunakan Permenaker 4 tahun 80 mengenai APAR. Kalau internasionalnya mungkin sudah lebih update ya, menggunakan NFPA gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu semua gunakan raise hand untuk bertanya. Ini ada pertanyaan secara umum juga nih, Pak Goodwin Ricky Aritonang nih. Pertanyaannya luas banget nih, harusnya lebih dispesifikasikan lagi ya. Ini sama kayak tadi pertanyaannya. Konsep manajemen keselamatan kebakaran tuh gimana, Bu? Ini luas banget pertanyaannya, harusnya dispesifikasi lagi. Jawabnya secara luas aja dulu coba. Konsep manajemen kebakarannya gitu ya Pak ya? Iya, gimana? Ya kembali lagi tadi di
perhatikan lagi, dibuat dulu hiraknya, kemudian kembali lagi konsepnya, dia ada bahan yang mudah terbakar apa di situ. Jadi kalau misalkan dia ada dekat sumber panas, ya diambilnya bahan bakarnya dijauhin jaraknya gitu ya. Tapi kalau misalkan dia mungkin ada bahan yang mudah menguap atau gimana, ya gitu. Jadi intinya kuncinya ada di hiraknya dulu sih, Pak. Iya, oke, setuju saya. Jadi kuncinya semuanya ada di hirak, termasuk juga membuat sasaran dan program K3 ya. Apalagi nih K3-nya terkait dengan kebakaran, itu memang benang merahnya adalah dari hiraknya. Bagaimana kita membuat tujuan, sasaran dan program atau dikenal dengan istilah OTP, Objective Target and Program, kalau kita tidak tahu hiraknya dulu gitu loh ya. Nah, ini sering kalau saya audit, beberapa kali saya kalau melakukan audit SMK 3, saya selalu nanya, Anda membuat program K3, dasar Anda membuat program K3 ini apa? Biasanya saya tanya kayak gitu, Mas Sarah. Ya, terus saya tanya, nggak tahu, dia langsung buat aja program kayak gini-gini. Nah, itu nggak bisa, saya bilang. Harusnya dibuat hiraknya dulu supaya mengena. Jangan sampai kalian sudah buat program 1 tahun, program K3, di dalamnya ada kebakaran, kesehatan kerja, P3K, listrik, segala macam, tapi sebenarnya itu tidak ada benang merahnya ke hiraknya. Jadi padahal di hirak itulah ada 3 kan, hirak itu mengidentifikasi bahaya dan risiko, lalu melihat prioritas kan, menilai risiko itu kan melihat prioritas, mana yang high risk, low risk, medium risk, itu yang akan kita prioritaskan untuk dibuatkan program K3, khususnya dari program K3 kebakaran. Itu ya, sekedar nambahin. Oke, lanjut nih, Pak Amiruddin di Sastra. Wah, panjang nih Pak Amiruddin. Silakan, Mas Rian dibaca. Di unmute dulu. Amiruddin ya? Ya. Halo Mbak, nama saya Amir. Izin bertanya dong Mbak, jika di gudang tabung gas 44.700 tabung gas 3 kg dan 1.100 tabung gas 15 kg. Prosedur untuk kebakaran seperti apa ya yang mesti kita terapkan sebagai owner gudang, posisi gudang berdekatan dengan pemukiman? Selain menyiapkan APAR supaya lebih aman gitu, jika terjadi kebakaran, kita sudah siap untuk mengcover itu semua. Maaf Mbak dan Pak Denny, saya nggak bisa raise hand lagi di set project, tempatnya di Sing. Ini saya menggunakan handset pun hanya supaya suara di sekitar masih terdengar. Oke, silakan Mas Sarah. Ini agak detail jawabnya nih, teknis nih. Gimana tadi pertanyaannya Pak? Nih katanya nih, di gudang tabung gas 4.700 tabung gas yang berukuran 3 kilo. Wow, banyak banget ya. Dan 1.100 tabung gas yang berukuran 15 kilo katanya ya. Prosedur apa yang harus dilakukan? Misalkan diterapkan sebagai owner. Dan gudang ini berdekatan dengan pemukiman. Nah, ini ya. Jadi tabung gasnya ini ada 4.700 ukuran 3 kilo dan 1.100 ukuran 15 kilo. Ini tabung gas, LPG kayaknya ini. Prosedur apa yang harus dilakukan kalau ini gudang ini berdekatan dengan rumah? Kemudian meledak satu, meledak semua nanti. Nah, kalau itu biasanya ada softwarenya gitu ya. Kalau saya sendiri biasanya pakai Aloha. Di situ kita pakai, misalnya kalau tabung gas metan, nah, bisa dilihat metannya itu jumlah totalnya itu berapa. Terus kemudian jarak dari perumahannya berapa. Nanti bisa terukur kalau dia kebakaran itu jaraknya seberapa jauh, ledakannya seberapa jauh, kemudian asapnya atau debunya seberapa jauh. Gitu. Wah, bisa kelihatan biasa dari ya. Nama programnya Aloha ya? Iya. Boleh ditulis nggak Mbak Zara di bagian chat biar teman-teman semua bisa mencari di Google atau ada aplikasi yang free untuk kita input datanya, nanti akan kelihatan simulasi yang harus kita lakukan, manajemen kebakaran yang harus kita lakukan gitu. Aloha. Itu ya. Itu ya Bapak Ibu semua ya, Pak Amiruddin ya, ada programnya ya, kita nggak bisa tampilkan ya untuk sekarang. Silakan Aloha tulisannya gitu. Nih kenapa Kepmenaker 80 tidak diperbarui? Ini pertanyaan buat regulator ya, buat pemerintah ya, Pak Heru Dirgantoro ya. Pemerintah mungkin ketika membuat regulasi kan butuh budget, ya kan, butuh tenaga ahli, mungkin terkendala di sana ya. Kita harap nanti akan berkembang terkait dengan ada perkembangan banyak jenis-jenis APAR yang baru ya. Permenaker 480 memang udah lama banget ya, lebih tua dari saya.
Oke, Alviral, silakan. Rian, dibaca lagi, Mas Rian. Ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana sistem proteksi yang bisa disarankan kepada pengelola gedung yang sudah operasional apabila tidak terpasang instalasi sprinkler ataupun fire alarm? Gimana sistem proteksi kebakaran kalau di gedung itu tidak ada sprinkler dan fire alarm? Itu bisa ngomong ke ahli K3 di perusahaannya ya Pak ya. Jadi nanti dari pihak ahli K3-nya atau penanggung jawab unit yang ada di situ bisa ngomong untuk bahan tinjauan manajemennya. Karena untuk pengadaan itu kan perusahaan juga butuh perencanaan kayak anggarannya, apakah memungkinkan atau enggak, terus kemudian waktunya segala macamnya. Jadi kalau misalkan memang belum terpasang, bisa jadi bahan masukan aja ke manajemen. Dan bentuk jadi kalau rapat bisa diomongin ke top manajemen juga. Gitu. Gitu ya, Bapak Ibu semua ya. Kalau gedung, misalkan gedung itu sudah lebih dari 4 lantai, ya lebih dari 4 lantai, itu berdasarkan peraturan Kementerian PUPR itu wajib ada sprinkler sama hidran. Tapi kalau misalkan gedung tersebut masih di bawah 4 lantai, ya seperti ruko, memang tidak diwajibkan ada sprinkler sama hidran, ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya, tempat Bapak itu gedung beneran tower atau ruko, ya. Kalau tower pasti ada hidran sama sprinkler. Tapi kalau ruko masih di bawah 4 lantai itu memang tidak wajib. Jadi kita mungkin pengendaliannya hanya menggunakan APAR kayak gitu. Itu ya. Oke, lanjut Pak Rizky Sahirul Alim. Silakan bertanya langsung. Silakan sudah saya buka, di-unmute dulu. Pak Rizky Sahirul Alim. Halo? Di-unmute dulu, Pak. Oke, kalau nggak bisa, Pak Kris Sutrisno tadi kayaknya masih ada yang ngeganjel nih. Pak Kris, silakan Pak Kris. Halo. Ya, terima kasih Pak Denny kesempatannya. Ya, silakan Pak. Ini masih ngeganjel terkait oksigen di ambulan. Ini kan kita mau bahas tentang resiko kebakarannya kalau kita gunain oksigen di dalam ambulan, Pak. Kan kita tahu sebenarnya dari ruangan pun sempit tuh untuk ambulan. Nah, sedangkan kebutuhan oksigennya ini banyak. Soalnya kita harus merujuk pasien itu kan lebih dari 7 jam dengan kebutuhan oksigennya di takaran 15 mili. Nah, itu kan kita nggak bisa pakai tabung oksigen kecil, itu kurang pastinya. Nah, yang jadi pertanyaan kan, apakah memungkinkan kita pakai tabung oksigen besar? Terus gimana dengan resiko kebakaran yang perlu kita cek, gitu. Oke, jadi Pak Kris ini punya ambulan, maksudnya gitu ya. Di dalamnya itu ada tabung gas, ya, tabung gas oksigen, gitu ya. Betul. Nah, tabung gas oksigen itulah yang akan membantu korban dari kebakaran tadi ya, maksudnya gitu ya. Betul, Pak. Oke. Lalu pertanyaannya, tabung gas tadi mencukupi nggak untuk membantu para korban yang terjadi kebakaran tadi gitu ya? Enggak, Pak. Jadi karena tabung gas itu kecil, nggak cukup, kita rencana mau tambah tabung besar. Akan tetapi kan posisinya harus dalam posisi tidur. Nah, untuk menghadapi resiko kebakarannya, apa aja yang harus kita checklist gitu sebagai bentuk bahwa ini aman loh kita pakai tabungnya kalau kita tambahin tabung besar satu gitu. Kan yang standarnya kan sudah ada tabung gas oksigennya kecil gitu. Oke, Mbak Zara bisa dimengerti maksudnya Pak Kris? Saya masih belum ngeh nih, otak saya masih loading. Sebenarnya kalau tabungnya itu Pak ya, selama tabungnya tidak ada kebocoran, itu masih aman Pak. Jadi kembali lagi dilihat spesifikasi tabungnya gimana, spesifikasi tabungnya. Kalau misalkan tabungnya udah dalam kondisi yang nggak baik, ya itu baru berbahaya. Tapi kalau misalkan memang tabungnya masih aman, selama di suhu ruang itu juga masih aman, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ukuran tabungnya itu kalau masuk ke dalam ambulan itu masih memungkinkan nggak kalau yang ukuran besar? Kalau selama ini kan dia bilang ukurannya kecil gitu loh, karena
disesuaikan dengan ambulannya, tapi dia mau memasukkan yang agak gede gitu. Nah, mungkin ini harus lihat standar tabung gas oksigen kali ya. Kita nggak bisa ngomong langsung gitu kali ya, Mas Zara ya. Kayak gitu nggak sih? Iya. Ya, jadi Pak Kris, mohon maaf ya, nanti di luar dari ini ya konteks kita ya, mengenai standar tabung gas di dalam ambulan itu teknis banget, khawatir kita salah menginformasikan, jadi kita hold dulu pertanyaan tersebut. Lalu Pak Rizky Syahirul Alim tadi belum sempat ya, Pak Rizky, halo, di-unmute dulu Pak. Oke, Pak Rizky nggak ada. Oke, satu lagi pertanyaan dari Pak Hari Wahyudi. Kalau APAR sudah expired, tapi secara fisik masih bagus pressure bagus selang dan pressure-nya bagus, selang dan pin masih bagus. Apakah APAR tersebut harus diganti atau masih bisa digunakan? Oke, silakan mengenai APAR. Kalau mengenai regulasi apa ya, selama itu tidak sesuai dengan regulasi, maka harus dipatuhi regulasi yang ada Pak. Kecuali kembali lagi Bapak kan nanti bertanggung jawab gitu ya di perusahaan. Kalau misalkan tidak sesuai regulasi itu bisa jadi temuan, nanti yang bersangkutan yang kena. Siapa yang memberikan izin itu nanti kena. Tapi kalau boleh atau enggaknya, kalau sesuai regulasi, selama tidak sesuai ya nggak boleh Pak. Kalau emang waktunya harus diganti ya harus diganti. Sekalipun Oke Pak. Oke Pak Heri, nanti silakan buka Permenaker 480, ada standar berapa tekanan APAR ya, 13 sampai 15 bar kalau nggak salah. Selang dan pinnya masih bagus, tapi ingat APAR itu ada setiap 5 tahun sekali, APAR itu harus ditera ulang untuk mengetahui tekanan tekanan gas itu bisa menahan, si tabungnya masih bisa menahan tekanan gas itu enggak ya. Yang sering jadi permasalahan adalah isinya, Mbak Zara. Isinya itu apakah setiap setahun sekali harus diganti atau tidak mesti. Nah, itu mungkin isinya. Kalau tabung gasnya itu harus ditera ulang ya, Bapak Ibu semua ya, diganti atau tidaknya ditera ulang dulu. Tapi kebanyakan perusahaan daripada tera ulang lebih mahal, daripada tera ulang lebih baik diganti dengan yang baru, kebiasaan kayak gitu. Nah, yang sering banyak masuk pertanyaan ke saya itu, Pak, apakah isi powdernya itu ya, yang multipurpose powdernya itu, yang ABC itu harus diganti setiap tahun sekali. Nah, gitu. Gimana Mbak Zara, menurut pendapat Mbak Zara? Kalau berdasarkan regulasi ya Pak, kalau yang saya baca isinya diganti Pak. Jadi kalau misalkan memang sudah setahun atau sudah 3 tahun, jangka waktu tertentu gitulah ya kalau ya isinya yang diganti, walaupun isinya masih bagus atau gimana, ya tetap harus diganti. Karena kadang bahan kimia juga mungkin terlihat masih bagus, tapi kalau kita nggak ada yang tahu di dalam tuh dia bisa kurang dari batas waktunya, dia bisa menggumpal. Nah, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya Bapak Ibu semua, 1 tahun sekali gunakan APAR-nya ya. Cara menggunakan APAR-nya dipakai untuk pelatihan drill ya, gitu ya, dipakai untuk pelatihan drill, lalu dihabiskan ya, nanti bisa direfill. Jadi Bapak Ibu semua, sebelum merefill ke dinas ataupun ke tempat-tempat atau PJK 3 untuk refill APAR, saya sarankan harus dihabiskan dulu, benar-benar dihabiskan. Jangan sampai masih isi penuh lalu kita bawa ke tempat refill. Nah, pengalaman saya, Mbak Zara ya, itu cuma diganti stikernya doang, isinya enggak. Ya kan? Karena nah ini banyak permainan-permainan di luaran sana ya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, melihat APAR-nya masih penuh, dia males ngeluarin APAR-nya, ngeluarin isinya ya. Dia cuma ngeganti stikernya aja. Nah, itu ketahuan oleh saya. Jadi tipsnya Bapak Ibu semua, kalau punya APAR, dihabiskan dulu untuk pelatihan kebakaran, baru dibawa ke dinas ataupun PJK 3 ataupun tempat-tempat pengisian APAR. Dan yang paling penting adalah pada saat memilih tempat refill APAR, ya pastikan satu, hasil rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Yang kedua, secara legalitas dia memenuhi persyaratan seperti ada SKP ataupun ada izin-izin legalitas dari Dinas Pemadam Kebakaran setempat kalau memang dia adalah penyedia refill APAR yang sudah
ditunjuk atau sudah diberikan izin. Yang ketiga, jangan terlalu terpaku di harga. Ya, misalkan saya pernah ditawarin refill Apart tuh 1 kilo tuh kisaran 55.000, tapi nggak tahu sekarang berapa ya isi refillnya itu ya. Ada yang berani ngajuin ke saya proposal 20.000, 25.000. Nah, ini saya udah mulai curiga nih, ya kan? Ini Apartnya asli apa enggak, ya kan? Nah, ternyata benar, ternyata yang diisi itu adalah seperti tepung terigu yang dikasih pewarna kue warna merah kayak gitu. Ya, jadi bukannya api yang terbakar, tapi apinya semakin membesar karena yang disemprot adalah tepung terigu ya. Nah, gitu ya teman-teman semua ya. Oke, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Apa beda Apart jenis CO dan Clean Agent? Nah, Pak Zahra. Kalau untuk Clean Agent itu mungkin bukan untuk yang listrik ya Pak ya, itu lebih ke bahan kimia. Kalau untuk CO, dia bisa yang berupa gas, nah itu bisa dipakai untuk klasifikasi yang C untuk bakaran alat listrik, instalasi listrik. Gitu. Oke, itulah jawabannya ya. Jadi kalau CO mungkin yang untuk yang listrik ya. Kalau dengan Clean Agent tadi untuk yang atau logam. Logam ya, lebih tepatnya untuk logam. Oke, Bapak Ibu semua, silakan Rian kita closing. Baiklah teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin kita ingin mendengar terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita yang luar biasa ini. Sehingga Bapak, Ibu, teman-teman semua dapat bekerja dengan selamat dan sehat di tempat kerja. Kepada Ibu Zahra, kami persilakan. Oke, Bapak Ibu, semoga kita selalu sehat, selamat, tolong diperhatikan kembali di tempat kerjanya apa saja yang bisa menyulut api. Nah, itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, jelas, dan padat ya. Pastikan tempat-tempat di tempat kerja atau rumah Bapak Ibu semua di mana itu sumber api, resikonya apa, dan itulah yang harus kita kendalikan. Luar biasa ya. Silakan Mas Rian. Oke. Wah, luar biasa sekali materi kita hari ini. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Teman-teman semua dapat mengirimkan email ke email yang tertera saat mendaftar webinar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya instruktur untuk berbagi ilmu, sharing-sharing terkait dengan topik hari yang sungguh luar biasa. Kami doakan semoga Ibu Zahra diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki berkah, berlimpah, dan kebahagiaan. Amin. Amin. Bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak Ibu semua. Lebih dan kurang saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Webinar Media Tama berikutnya. Bye. Terima kasih Mbak Zahra atas sharing-nya. Oke Bapak Ibu semua, jam 13 kita ada webinar lagi terkait dengan apa? Working at Hague. Ya, silakan Bapak Ibu semua daftar dan pastikan Bapak Ibu semua tergabung di Telegram Media Tama untuk dapat info cepat terkait dengan webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.